Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu yang berjudul Penerapan Komputer dan Masyarakat di Bidang Hankam atau Pertahanan dan Keamanan. Yang pertama, ada 3 tim, yaitu Agamita Syahsajayani Arista, kemudian ada Habib Islami, dan terakhir ada saya, yaitu Wadia. Yang pertama adalah latar belakang. Di tahun 2023 ini, pengembangan teknologi modern sudah merambah ke seluruh sektor masyarakat. Salah satu teknologi tersebut adalah komputer, yang berfungsi sebagai perangkat elektronik yang biasanya digunakan untuk mengolah data untuk menyelesaikan banyak tugas atau pekerjaan di era modern saat ini. Kemudian ada tujuan. Tujuan ini terdiri dari 5 tujuan. Yang pertama yaitu dapat mengetahui definisi dari komputer. Yang kedua, peranan komputer di bidang pertahanan dan keamanan. Yang ketiga, keunggulan dan kelemahan komputer di bidang pertahanan dan keamanan. Yang keempat, manfaat penggunaan komputer di bidang pertahanan dan keamanan. Dan yang terakhir, dampak penggunaan komputer dalam bidang pertahanan dan keamanan. Kemudian ada manfaat ada 3, yaitu yang pertama, meningkatkan pemahaman pembaca tentang manfaat komputer pada bidang pertahanan dan keamanan. Yang kedua, menjadi acuan untuk membela negara melalui teknologi internet. Dan yang terakhir, bagi penulis, sebagai dorongan untuk lebih meningkatkan penguasaan teknologi informasi sehingga dapat membantu baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap bela negara. Untuk slide selanjutnya ada bab pembahasan, akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu peranan komputer bidang Hankam, yaitu membantu menyediakan informasi potensial lebih cepat dan banyak melalui rantai komando dan pengendalian untuk mempercepat pengambilan keputusan. Komputer juga diciptakan untuk tujuan peperangan dalam sistem senjata, pengendalian, dan komunikasi. Kapal perang dan kapal terbang yang modern dipasang dengan peralatan komputer yang canggih untuk melakukan navigasi atau serangan yang lebih tepat. Kemudian, penerapan komputer dalam Hankam. Yang pertama ada daya gerak, yaitu di kendaraan darat, kapal laut, dan pesawat terbang. Yang kedua, daya tempur. Pada senjata, munisi, kaliber besar, bahan peledak, dan roket. Yang ketiga, pada peluru kendali, yaitu komando, kendali, komunikasi, komputer, dan informasi atau K4I. Yang keempat, komunikasi, pada surveillance, penginderaan, dan navigasi. Dan yang terakhir, pada peralatan, perlengkapan operasi personel, kendaraan tempur atau panser, mobil shooting ranger, pesawat pengintai tanpa awak, senapan serbu, senjata energi kinetik, senjata tidak mematikan, senjata destruksi massal, berbagai macam balistik dan jelajah serta pertahanan terhadapnya. Baiklah, saya akan melanjutkan lanjutan dari materi teman saya ini. Adapun dampak positif dari komputer ke pertahanan yaitu dari sisi komandan, teknologi informasi dapat mempercepat penyampaian informasi sehingga dapat mempercepat pengambilan keputusan. 2, dari sisi pasukan, teknologi informasi membantu pasukan untuk memperoleh informasi pada waktu dan tempat sehingga pasukan jadi lebih fleksibel dalam bergerak. 3, meningkatkan kualitas pemilihan strategi dengan Jason Support System. 4, peningkatan akurasi dan keadaan teknologi persenjataan dengan rekayasa hardware dan software. Adapun dampak negatif dari penggunaan komputer pada sistem pertahanan dan keamanan daya, penggunaan sulit oleh para teroris ini merancang kondisi kemerdekaan maupun kejahatan. Melalui media internet, pelaku teroris dapat berkomunikasi dengan sesama teroris maupun untuk mencari pengikut. 3, berkaitan dengan teknologi senjata bermusnah massal seperti senjata nuklir dan senjata biologi. Dikhawatirkan akan menjadi ancaman terbesar bagi suatu negara bila digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Empat, perkembangan yang cepat dari teknologi informasi beserta teknologi perang lainnya memungkinkan menciptakan jenis perang yang secara kalitatif berbeda, seperti pada perang di mana penguasaan pengetahuan mengungguli senjata dan taktik. Dan terakhir, munculnya perang informasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi karena sifat penggunaan sistem secara bersama. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.